Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Irda Ketua Lombok Timur, yang kami hormati Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kepala UPT Dikbud se-Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ibu pengurus MKKS, K3S, KKG se-Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, serta keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam rangka memusyawarahkan atau rapat mencari solusi, dan sekaligus kami juga ingin menginformasikan terkait dengan honor rekan-rekan kita dari GTT yang dibebankan dari dana BOS. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada seluruh teladan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti dan kebaikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kali pertama yang mengundang Ibu Irda untuk mendampingi agar persoalan yang tengah viral terkait dengan pembayaran honor P3K yang dibebankan dari dana BOS, sehingga beliau sempat kaget membaca undangannya, kok tumben-tumben diundang oleh Kadis Dikbud, ada apa? Jangan sampaikan ke beliau, izin Bu Irda menunggu yang butuhkan untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita nanti mendengarkan petunjuk dari Ibu Irda, terlebih dulu kami akan menyampaikan secara umum ya proses pengangkatan P3K. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari Kamis yang berangkat ke Makassar untuk rapat koordinasi P3K tahun 2023. Sehingga yang begitu mendapatkan banyak masukan, terakhir masukan dari Pak Sekdis dan operator dari BOS, ternyata kita memiliki hikmah yang besar Bapak Ibu atas persoalan yang kita hadapi hari ini. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Kita mulai bercerita di Juni, kalau salah, kami berangkat ke Surabaya untuk menginput kebutuhan formasi kita di Lombok Timur. Berdasarkan petunjuk teknis saat itu, bahwa yang akan diakomodir adalah GTT yang sudah passing grade. Dan alhamdulillah setelah kita inventarisir seluruhnya sekitar 2173. Itu yang kita input di Surabaya. Dan setelah kita verifikasi kembali, muncullah angka 2057. Karena yang bersangkutan ada mengambil formasi di luar daerah. Nah, seiring berjalan waktu, sebenarnya yang banyak tahu tentang proses sampai penetapan di bulan Juli itu
adalah BKPSDM, Bapak Ibu. Itu. Ternyata pada bulan Juli itu rekan-rekan kita ini sudah ditetapkan dia menjadi ASN, ya. Iya. Nah, sementara kami mengacu kepada petunjuk teknis bos yang terakhir. Dan tugas kami adalah memastikan untuk pembayaran gaji P3K ini berdasarkan SK yang diterbitkan oleh BKPSDM. Dan proses kelengkapan administrasi memang tidak banyak kami berpikir yang macam-macam. Artinya kita jalan saja Bapak Ibu. Dari bulan Juli Agustus itu proses kelengkapan dokumen rekan-rekan P3K ini berjalan. Dan pada saat itu sempat kita diperintahkan oleh Pak Sekda agar kalau ada kekeliruan 1-2 Pak Kadis, silahkan aja diproses. Jangan menunggu seluruhnya clear. Karena memang dalam perjalanannya Bapak Ibu, kelengkapan dokumen seluruh peserta P3K ini banyak yang keliru. Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi terkait validasi data P3K yang kita akan usulkan SK-nya ini. Sehingga keluarlah perintah Pak Sekda, diabaikan saja Pak Kadis agar bisa diterbitkan segera SK ini. Dan benar juga Bapak Ibu, kami sampaikan ke BKPSDM seluruh dokumen-dokumen sehingga terbitlah SK itu pada bulan Desember sebagai ASN. Nah, berdasarkan SK yang diterbitkan oleh BKPSDM yang dinaikkan oleh Bupati, maka kami menerbitkan surat melaksanakan perintah tugas sebagai dasar pembayaran gaji yang bersangkutan. Ini dia kronologisnya Bapak Ibu. Nah, sehingga tetap yang mengacu bahwa logika berpikir saya bahwa kita hanya mengacu pada SK. Kita belum tahu proses di Dapodik itu, pengalihan status yang bersangkutan di Dapodik, yang itu ngeling dengan arkasnya. Sehingga Pak Kadis telah di print out oleh Pak Sofyan, dikasih Pak Sekdis, saya kaget juga. Ternyata bulan Juli sudah yang bersangkutan menjadi ASN. Padahal itu dalam proses kita. Masa sanggah berapa Juli? Iya. Padahal pada saat itu masa sanggah pada bulan Juli kalau salah. Wallahu a'lam. Tak pernah ingat. Nah, inilah sehingga kami ketika diminta penjelasan dari rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Irda, ya saya hanya mengacu, Pak. Ini kan kita belum tahu nih, saya belum tahu di Dapodik berubah status itu. Sehingga saya pastikan, Pak Bu, silahkan aja dibayar sampai bulan Agustus. Karena mereka juga dibayar gajinya bulan September. Kalau berbicara soal logika berpikir, kalau memang mereka ini diakui sebagai ASN bulan Juli, maka kan idealnya bayar dirapel kan bulan Juli Agustus itu. Itu kalau logika berpikir kita. Tapi faktanya memang mereka digaji September. Dan karena SK juga keluar bulan Agustus, itu masalahnya. Nah, sehingga saya katakan Pak Kadis, Pak Sekdi, silakan buatkan saya surat edaran untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataan kita di beberapa media.
agar tidak menjadi konsumsi bahan diskusi. Yang kita khawatirkan di tengah-tengah suasana begini, di akhir-akhir pemerintahan Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi dan Bapak Haji Maksi, kita ingin menjaga suasana tidak ada banyak hal-hal yang menyangkut soal tugas-tugas kewajiban-kewajiban beliau sebagai bupati dan wakil bupati. Itu yang selalu menjadi pikiran kami Bapak Ibu. Kita berharap Bapak tidak meninggalkan beban terhadap persoalan-persoalan menyangkut hak-hak Bapak Ibu guru kita. Mohon izin Ibu Irda, memang terus terang Bapak Ibu, ada banyak sekali di antara Bapak Ibu kepala sekolah kita yang sudah bayar, yang sudah membayar bulan Juli Agustus itu banyak sekali, banyak, tidak sedikit. Nah, karena itu maka kami konsultasi Bu Irda, mohon maaf, dengan Pak Sekban beberapa kali. Tiap telepon, beliau mengatakan, Pak Kadis selama tidak double pembayarannya, tidak apa-apa. Itu bahasa Pak Sekban ketika saya koordinasi dengan beliau. Kemudian terakhir, nah ngumbe neka langkah ini Pak Sekban, bermunabau dan nego arkas ini barkas ini beda nego, tetapi saya berpikir ini sebuah sistem yang tidak ada nego-negoan. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kami pun di dinas ini tidak pernah lepas dari koordinasi dengan inspektorat. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu mengundang agar kita semua memahami situasi ini. Dan alhamdulillah kemarin saya sampaikan di tasakuran P3K di Pendopo. Ya, banyak sekali yang hadir, sekitar hampir 700 yang hadir perwakilan di masing-masing kecamatan. Nah, di situ yang sampaikan bahwa mohon dibijaksanai terkait dengan alur pengangkatan Bapak Ibu P3K menjadi ASN yang sudah ditetapkan sejak bulan Juli. Tetapi pada bulan Agustus akhir SK Bapak Ibu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian kami mengeluarkan SMPT-nya pada bulan di akhir Agustus sebagai dasar penggajian. Idealnya Bapak Ibu guru, saya bilang itu Bapak Ibu harus dibayar bulan Juli Agustus bagi yang dibebankan dari APBS. Tetapi ternyata saya bilang gitu, setelah kita mencermati sistem di Dapodik itu yang berlangsung dia ngeling dengan arkas kita, ternyata Bapak Ibu itu sudah berubah statusnya sejak bulan Juli. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu kepala sekolah kita kesulitan untuk merencanakan anggaran honor Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya mohon berhenti mendiskusikan masalah ini agar tidak agar tidak mengotori keikhlasan Bapak Ibu menjadi guru. Dan mohon dibijaksanai atas hal ini. Dan mohon maaf, tidak ada sih yang terlalu memberikan respon yang walaupun sempat ada yang tepuk tangan, tetapi di akhir itu saya sapa beberapa orang yang mau berfoto dengan saya, banyak sih yang berkomentar, kadang-kadang Pak Kadis bicara sekarang terima kami warga, alhamdulillah Bu kami gaji 4 juta. Ya, itu loh bahasa-bahasa lucon-lucon yang semperin mereka sambil melihat situasi wajah mereka ketika dia minta kebijaksanaan Bapak Ibu P3K kita terhadap persoalan honor yang harusnya diterima dari dana BOS itu. Nah, ini Bu Irda
kondisi kami di Dinas Pendidikan terkait masalah honor rekan-rekan yang selama 2 bulan ini yang kami kesulitan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk merencanakan di Argasnya. Selanjutnya kita mohon arahan dan petunjuk dari Ibu Irda seperti apa sesungguhnya mekanisme dan apa dampak ketika nantinya ada di antara rekan-rekan kita yang sudah membayar dan yang belum bayar. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Irda. Waktu kami persilakan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Dinas hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Lombok Timur ya Pak Kadis ya. Lalu sesuai undangan yang saya terima ada juga pengurus MKKS, K3S se-Kabupaten Lombok Timur juga hadir pada siang hari ini. Singkatnya seluruh hadirin peserta rapat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya menerima undangan tadi pagi habis apel bulanan dari Pak Kadis, diberitahu, diinformasikan oleh staf ada undangan nanti siang. Saya mikir Bapak Ibu jam 2, jam saat kita sedang ya suasana fisik kita dari seharian pagi beraktivitas. Lalu kemudian memang kami yang masuk sampai jam 5 sore itu ada istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 menurut ketentuannya. Nah, saat-saat seperti itu kan kepala ini sudah agak capek. Apalagi saya belum tahu ini dari tadi menerima undangan, topiknya apa, diundang tumben. Benar katanya Pak Kadis, tumben menerima undangan. Oh, malah siang-siang, jangan-jangan ada makan siang bersama, pikiran saya. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Yang pasti setelah tadi sampai di sini ternyata rapat ini membahas sesuatu hal yang memang menguras energi dalam situasi kita yang sudah agak capek dari pagi. Tetapi apapun itu, insya Allah dengan kebersamaan seperti ini, ada inisiasi dari Pak Kadis mengundang kami dari Inspektorat membahas mengenai hal yang berkenaan dengan persoalan penggajian dari honorer menjadi P3K ya istilahnya sekarang, karena bukan dari formasi umum ini yang kita persoalkan dari rekan-rekan guru yang diangkat dari yang tadinya tenaga non ASN menjadi tenaga P3K. PNS apa? ASN itu kan ada PNS, ada P3K. Nah, ini kan ASN yang P3K. Nah, kalau menyimak apa yang tadi sama kita dengar penjelasan dari Pak Kadis, bahwa proses ini memang secara kebetulan kami Inspektorat, Pak Kadis dan beberapa UPD lainnya itu masuk dalam tim penerimaan ya, dari seleksi sampai dengan pengumuman akhir. Kami masuk di situ sebagai anggota tim. Sudah sangat jelas dari tahun kemarin itu kan mengenai usulan untuk pengangkatan non-ASN guru kesehatan dan tenaga teknis lainnya sebagai hasil seleksi 2022 itu sudah berproses di penghujung tahun 2022. Nah, merangkak masuk ke 2023, proses ini berjalan terus sampai akhirnya muncul pengumuman yang menyatakan bahwa rekan-rekan yang kita usulkan sudah dinyatakan sebagai tenaga P3K sejak bulan Juli ya Pak, menurut SK dari pusat. Yang menjadi masalah kalau saya tangkap tadi adalah persoalan mengenai pembayaran hak-hak yang bersangkutan yang sudah teranggarkan
pada tahun 2023 ini. Nah, kalau persoalan gaji dari Januari sampai Juni mungkin tidak banyak pertanyaan karena sudah masuk ARKA, sudah dianggarkan dan sudah dibayar juga. Nah, sayangnya seandainya apa yang menjadi masalah ini sudah ada masuk ke kami dalam bentuk kronologis sehingga bagaimana, karena mohon maaf sebelum lebih jauh yang lupa juga menyampaikan, tugas kami di Inspektorat itu kan tidak hanya pengawasan, tidak hanya memeriksa Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan, tetapi ada yang dinamakan juga tugas pemantauan, monitoring, dan salah satunya tugas melakukan review. Review itu tidak, kalau pengawasan itu biasanya kita memeriksa setelah kegiatan selesai, setelah dibelanjakan, setelah pelaporan akhir. Kami turun memeriksa apakah yang dilaksanakan sudah sesuai. Tetapi kalau review, kita melakukan pemantauan juga iya, tetapi kita mengkaji secara detail atas dokumen sejak perencanaan sampai pelaksanaan itu berjalan. Sehingga persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya bisa kita lakukan review untuk mengecek sampai di mana batas keabsahan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan. Nah, kembali ke masalah ini, yang ingin kita cari solusi yang sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya atas pembayaran tenaga P3K yang sejak Juli sudah diakui tenaga guru ini sebagai tenaga ASN P3K, yang kalau kita merujuk kepada ketentuan SK harusnya sejak saat itu dia harus diperlakukan penggajian dan lain sebagainya itu sebagai tenaga P3K. Tetapi saya yakin Pak Kadis maupun Pak Sekretaris ini mantan Kepala BKPSDM. Dua-duanya ini sudah sangat ahli sekali dalam pengelolaan sumber daya manusia, lebih-lebih yang berkaitan dengan pengangkatan dari baik tenaga kontrak sebutannya di masa lalu, kemudian menjadi non ASN dan sekarang menjadi P3K, maupun dari pengangkatan umum. Sepanjang yang saya ketahui, karena kebetulan saya juga pernah di BKPSDM beberapa tahun yang lalu, masih bersama dengan Pak Sekretaris ini juga pada waktu itu, kita baru berhitung penggajian dan lain sebagainya itu ketika SPS, surat pernyataan melaksanakan tugas. SMPT-nya. SPMP. Mulai Ya. sebutan yang sama. Nah, baru di situ akan diperhitungkan sesuai dengan hak-haknya sebagai apakah P3K ataukah sebagai PNS. Nah, kembali ke persoalan ini, tentunya kita juga tidak gegabah. Saya di sini karena minim sekali informasi mengenai kronologis persoalan ini yang sedang kita bahas sekarang. Yang paling penting Pak Kadis dan saudara-saudara semua, kita cek kembali. SK honorer kita tentunya di awal 2023 itu sudah tertera selama 1 tahun anggaran. Dasar itulah kemudian Bapak Ibu menganggarkan di RK sesuai dengan SK yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau di dalam perjalanannya sekarang dia diangkat sebagai tenaga P3K itu mulai Juli, ya tentunya kita lihat pengumuman itu baru diterima tadi informasinya kalau tidak salah bulan Agustus ya. Baru kita tahu kalau dia pengangkatannya sejak Juli. Nah, apakah kemudian ini tidak berlaku sama dengan yang sudah kita berlakukan selama ini, bahwa tetap perhitungan itu akan merujuk kepada ketentuan yang berlaku untuk pengangkatan PNS maupun P3K itu dihitungnya sejak mulai melaksanakan tugas. Nah, ini tentunya akan menjadi bahan kajian kita bersama. Saya tidak bisa memutuskan atau mengatakan karena dokumen apapun belum saya pegang sekarang, sehingga tidak bisa mempelajari seperti apa barang ini sesungguhnya. SK mereka pun juga kan SK yang secara regulasi faktual yang kita terima dari pusat bahwa dia diangkat per 1 Juli 2023 ini perlu juga kita cek kembali ya Pak Sekretaris. Nah, bayangan saya tadinya ini akan berjalan normal sebagaimana yang sudah kita lakukan pada masa-masa lalu, bahwa dia akan kita hitung sesuai dengan haknya itu sejak dia dibuatkan surat pernyataan melaksanakan tugas, sehingga tidak ada masalah. Tetapi apakah kemudian dengan memperlakukan seperti itu, bagaimana dengan hak-haknya dari bulan Juli sampai Agustus?
Karena kita akan membayar dia kan September kalau SPMT-nya mulai tertera per 1 September. Nah, apakah Arkas ini tidak bisa membayar dia selama bulan Juli atau selama bulan Juli dan bulan Agustus? Karena tadi saya menangkap, mudah-mudahan saya salah dengar ya, Pak Kadis mengatakan bahwa sejak Juli itu dia sudah dinyatakan sebagai P3K. ASN. Iya, ASN. ASN, iya makanya ASN P3K kan, karena dia dari honorer. Nah, oleh karena itulah perlu kita cek kembali ke semuanya itu, sehingga tidak salah kita juga mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa dia hanya berhak sampai dengan sejak mulai diterbitkannya SPMT. Nah, apa dasar kemudian di dalam RKAS itu muncul sejak Juli? Nah, ini yang saya sendiri mohon maaf karena secara teknis ada staf saya yang menangani secara khusus terkait dengan pedoman pengelolaan BOS dan pengawasannya, sehingga perlu saya mengkaji dulu dari mana mulainya sehingga dia bisa masuk bersamaan dengan SK dari pusat. Nah, ini kan belum kita cek sampai sejauh mana seperti itu keadaannya di dalam Arkas. Apakah di dalam penyusunan oleh masing-masing sekolah itukah yang lalu kemudian begitu mendapatkan SK-nya per 1 Juli melakukan perubahan. Tetapi kalau sekarang kita di Pemda ini punya acuan bahwa memang mereka itu baru bisa dibayarkan haknya setelah SPMT, tentunya kita akan padukan ini di mana ketemunya. Nah, sehingga mohon maaf kalau pada kesempatan ini saya selaku inspektur di sini yang akan mengawasi juga nanti tentunya pada bagiannya akan mengecek juga, tidak bisa mengeneralisir bahwa ini cut off sampai dengan bulan Agustus, September harus bayar dengan ASN. Tetapi satu sisi dia sudah diperhitungkan sebagai ASN di RKAS. Nah, ini yang harus kita berhati-hati sehingga kita tidak salah di dalam mengambil langkah. Hanya yang saya ingin tanyakan, sebelum dari pihak BKPSDM menyatakan bahwa mereka akan membuatkan SPMT dari sejak 1 September. Nah, bagaimana perlakuan pada bulan Juli dan bulan Agustus terhadap honor-honor ini? Apakah tetap dibayarkan atau seperti apa? Nah, ini yang saya maksudkan tadi, makanya saya tidak bisa menyatakan, oh harus keluarnya seperti ini. Nah, kalau memang ternyata seperti itu, mudah-mudahan tolong diralat Mas Ugi ya, kalau memang dia menyampaikan ini juga salah. Kalau memang secara aturan dia harus per 1 Juli harus menerima, tentunya kita akan berpikir bagaimana solusi supaya itu juga bisa kita selesaikan secara baik. Kalau memang dalam kurun waktu 2 bulan itu sudah ada juga pembayaran terhadap yang bersangkutan, karena terus terang kami di inspektorat ada satu yang lulus Pak Kadis, satu lulus dari tenaga teknis komputer diterima sebagai P3K di kantor Dukcapil. Nah, itu kami membayar haknya sampai dengan bulan Juli. Agustus. Juli Agustus saya. Iya. Ya, kalau nggak salah bulan Agustus. Sehingga ketika di SPMT-nya 1 September ya tidak masalah dengan pembayaran yang sudah kami lakukan. Karena memang dia dinyatakan mulai akan menerima hak-haknya sebagai P3K itu kan sejak bulan September. Nah, apakah sekarang guru-guru ini juga dengan dia tertera di Arkas per Juli sebagai ASN, ada persoalan tidak membayarnya sebagai ASN selama bulan Juli dan Agustus? Nah, ini yang saya ingin informasinya. Kalaupun memang dia dibayar normal, misalnya ini ya, Juli Agustus sudah terlanjur dibayar dia sebagai tenaga honorer lah misalnya di sekolah. Lalu kemudian ketentuan mengharuskan dia harus dibayar Juli. Nah, pastinya kalau kita anggaran mencukupi, kita akan bayar selisih sesuai dengan haknya P3K. Tetapi lagi-lagi saya mohon maaf karena kita selama ini mendasarkan kepada mulai melaksanakan tugas, maka tentunya hak-hak sebagai ASN P3K itu akan diterima setelah SPMT-nya ideal sesuai dengan surat pernyataan mulai melaksanakan tugas. Nah, itu yang terkait dengan honorer ini, sehingga perlu mungkin nanti Pak Kadis dan Pak Sekdis dari Dikbud membuat resume kronologis seperti apa barang ini. Kalau memang dibutuhkan dari kami untuk melakukan review, tentunya nanti kami akan mengkaji dari berbagai aspek, termasuk juga bagaimana perlakuan penggunaan dana BOS itu untuk membayar dalam kondisi seperti ini.